teman-teman semua, selamat datang di kegiatan divisi KWU KKN 40 Nyamplungan. Di video kali ini, kami akan menjelaskan produk UMKM yang ada di Kelurahan Nyamplungan. Celup di sini saya jualnya kain ya Mbak. Selain kain saya juga ada tas. Jadi seperti ini. Jadi dari kain sisa itu kita bikin tas seperti ini. Kita kolaborasi dengan ini kan songket ya, gitu. Jadi ini nanti kalau memang untuk adik-adik mau belajar ngaji, mau banget ngaji atau apa kan bisa pakai tas ini. Kemudian saya juga punya untuk seperti ini sarung bantal kursi. Nah, ini sarung bantal kursi. Jadi nanti kalau bisa dipakai di dalam, jadi tidak hanya batik, di belakangnya juga ada yang polos. Jadi ada kombinasinya. Ya. Selain itu, saya juga ada spray. Nah, ini yang bentuknya kain. Ini yang bentuknya kain aja. Polosan. Ya, kain polos, kain aja. Kain ini sekitar 2 meter. Jadi bisa untuk dipakai sekali dipakai untuk sekali pakai baju seperti itu. Ya. Belinya awalnya mungkin sekitar tahun 2014, tapi namanya usaha kan ya nggak mulus terus ya Mbak. Kadang ada naik turunnya, kadang juga kan karena awalnya dari kelompok, kadang ada kelompok yang bubar apa gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk saya pegang sendiri. Sayang Mbak, karena ini produknya bagus. Seperti itu. Banyak juga disukai sekarang anak muda yang pakai. Gitu. Awalnya memang ada tim. Awalnya saya dulu tuh namanya KSM ya Mbak. KSM itu kelompok swadaya masyarakat. Jadi kami berkelompok untuk membuat batik ini. Kemudian karena kelompok kan memang namanya, apalagi kita baru, jadi belum bisa ini. Mereka mungkin kepingin cepet sugih kali ya Mbak. Akhirnya kesuwen, keluar satu persatu. Ya udahlah, saya bertahan dengan saya tetap bertahan sendiri gitu. Sendiri ya Mbak, saya bikin batiknya sendiri, saya beli kainnya sendiri. Iya, dari produksi, karena memang kita masih kecil ya, kita juga belum untuk mengambil pegawai nggak mungkin loh Mbak, karena kan masih kita minim budget untuk itu. Jadi kita mencoba untuk bikin sendiri. Ya mungkin nanti ke depan kalau kita sudah mulai lebih maju lagi, apalagi dengan dibantu teman-teman dari KKN ini, mungkin bisa memasarkan produk kami di IG atau di mana kami lebih banyak pelanggan, mungkin saya juga bisa akan ambil orang lagi untuk membantu seperti itu. Saya hanya pakai media kelurahan, kecamatan ya Mbak. Ibarat kata saya nembaki Pak Lurah dan Pak Camat, saya suruh untuk membeli. Karena iya, jadi saya punya produk Pak, ini saya dilatih di sini. Jadi yang pengalaman saya kemarin itu, saya merasa saya dilatih. Waktu itu saya dilatih di kelurahan. Ketika saya sudah punya produk, saya bilang, loh, iki aku dulu latihan di kelurahan loh Pak. Iki barangku sudah itu kuwen. Jadi saya paksa Pak Lurah, bahkan kadang dulu Pak Camat itu saya suruh beli. Dan waktu itu sebenarnya saya nggak pede dengan produk saya, karena saya takutnya produk ini masih luntur seperti itu. Ternyata begitu ada orang kelurahan, jadi pegawai kelurahan yang membeli, dia langsung beli 2. Dia lihat dia suka coraknya, dia langsung ambil kainnya 2. Dia jadikan hem. Saya langsung, loh, iki lah kain saya tahu kalau itu kain saya dia pakai. Pak, ini kan kain saya. Iya, aku beli di kamu kemarin. Bagus nggak? Bagus. Lentur nggak Pak? Enggak. Ternyata kepedean saya itu bertambah dengan adanya dia bilang bahwa produknya tidak luntur. Dari situ saya ingin lebih mendalami lagi seperti itu. Sangat terhambat sekali karena prosesnya lama, kemudian
dia itu pasti di tangan akan maksudnya akan nempel di tangan. Jadi ketika kita pakai kaos tangan sekalipun pasti akan masih tetap nempel. Terus kadang-kadang takutnya saya membuangnya kan di got. Got kita itu sama seperti limbah toh Mbak. Limbahnya itu masuk di got itu kan nantinya akan jadi air PDAM. Nah itu yang berbahaya kan di sana. Nah saya kan takutnya nanti berpengaruh. Nah saya kepingin tahu ada nggak teknologi untuk bagaimana caranya supaya limbah ini dimanfaatkan atau dibuang di mana yang bisa tidak mencemari got seperti itu. Itu Hambatannya gitu. Di pemasaran juga dong Mbak. ya, pemasarannya hambatannya apa? Kalau di pemasarannya jelas ya itu tadi saya belum pernah masuk di IG gitu. Karena kami ini sudah lah belum online selama ini belum online gitu. Ya karena ini kan dinamika waktu itu kelompok ya Mbak, dinamika kelompok ya. Saya jelas berkorban waktu dan tenaga, waktu, uang dan tenaga. Ketika saya korbankan semua, kadang-kadang karena waktu itu adalah kelompok, mereka ada miss, dipikirnya kemana uangnya, kemana ininya, padahal karena ini usaha masih kecil, saya berusaha untuk memutar. Uangnya ada saya putar, saya belikan kain lagi, saya belikan warna lagi. Tapi mereka berpikir uangnya kemana? Uangnya paling dimakan sendiri. Ya saya marah, ya udah. Kain saya bagi, saya berikan ke mereka. Wah, sudah saya pegang sendiri apa katanya saya. Ini anggap ini uang kalian sudah kembali. Tapi uang itu sebenarnya akan kita kembalikan. Tapi untuk yang produk supaya mereka tahu bahwa ini produk masih kita jalankan, masih kita ini kan, gitu. Jadi ini harus kita putar. Nah dari situ saya merasa saya sudah berkorban mati-matian ya, tenaga ya, uang ya waktu saya kan gitu. Tapi ternyata cuma begitu saja seperti itu Mbak. Dan saya ingin bagaimana caranya saya tahu dengan baik supaya tidak mengorbankan uang, mengorbankan waktu saya, dan ini sudah bisa berhasil seperti itu. Mbak, orang sangat ibarat kata nggak begitu suka beli pakaian ya. Lebih banyak ke makanan toh Mbak. Karena kan nandi gitu loh Mbak. Kan seperti itu kalau memang untuk beli kainnya ya. Tapi kalau sarung bantalnya di Brai ini dibuatkan sarung bantal untuk kursinya di rumah tamunya ya gak ono. Kan nggak boleh orang bertamu. Tas kan anak-anak juga untuk sekolah. Kan seperti itu Mbak. Jelas berpengaruh dengan adanya pandemi. Kalau untuk bahan yang kita punya handicraft ya ini ya. Craft kan ini kan ibarat kata kerajinan tangan kan. Ini yang memang terhambat kalau untuk pandemi. Beda dengan makanan Mbak, kita makan setiap hari gak keluar rumah, diem, ada online, datang kan enak gitu. Nah itu nanti saya kepingin tahu triknya bagaimana supaya orang tertarik tetap mau beli garment ya, beli garment untuk di masa pandemi ini seperti itu. Dicicil Mbak. Daripada kain kan mungkin kita berupakan daster atau kita berupakan atasan. Daripada kita tidak laku sama sekali, ya udah aja. Barangnya kita jualkan ke ibu-ibu arisan atau apa dengan cara bayar 3 kali, bayar 2 kali. Iya dong Mbak. Kalau mereka kan kalau disuruh bayar kontan, masa pandemi dari mana kita uang, malah di mana ditutup kan seperti itu. Alasan mereka kan mesti begitu. Tapi dengan seperti itu mungkin mereka merasa rodok ringan, ya wis lah oke lah saya ambil seperti itu Mbak. Jadi kita bikin 2 kali atau 3 kali pembayaran. Tapi ada ya? Ada loh, kita bikin solusi begitu. Berkenan. Kalau memang ada solusinya. Niatan apa belum? Ada sih niatan, cuman karena kan ya namanya juga emak-emak gaptek toh. Jadi kan kita kan enggak melulu, enggak bisa banget. Jadi harus ada anak muda yang membantu seperti itu.
dapat dulu sebelum masa pandemi kan sekarang pakai Zoom ya. Dulu yang waktu belum ada Zoom, saya ini datang, jadi ada hotel Manang, adakan acara, kami kan juga bergabung di Dinas Perdagangan. Jadi dari Dinas Perdagangan beri informasi, ada ini pelatihan di sini, pelatihan ini, atau pelatihan marketplace di sini, ikut saya. Gitu, sering ikut Mbak, tapi ya wis ngono iku Mbak, mari didelok ya wis jenenge mama. Wis ora lali, harusnya memang ada yang ngedrive ya. Ayo Bu, ayo gini gitu. Sebenarnya kita bikin begini itu bukan untuk kita loh Mbak, untuk ke depan. Kita kan punya anak, siapa tahu anaknya bisa melanjutkan seperti itu. Kadang-kadang tapi anaknya sudah asik dengan dunianya, wis males, wis papa iku usaha, ibuku aku usaha dhewe, kan begitu. Tuh. Ya.